Pernahkah kalian mendengar kisah tentang Raja Manasye? Saudara sekalian, mari kita melihat bersama-sama bagaimana kehidupan seorang Raja Manasye yang begitu jahat namun bisa bertobat. Kisah ini dicatat dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab 2 Raja-Raja pasal 21 dan 2 Tawarik pasal 33. Manasye adalah salah satu raja yang pernah memerintah di Yehuda di Yerusalem. Dia menjadi raja pada usia 12 tahun menggantikan Hizkia ayahnya dan menjadi raja yang paling lama memerintah di Yerusalem, yakni selama 55 tahun. Dari sekian banyak raja yang pernah memerintah di Yehuda, dia termasuk raja yang paling berhasil, tetapi dia juga termasuk raja yang paling jahat. Dalam catatan 2 Raja-Raja pasal 21, semua hukuman yang menimpa Yehuda ditulis sebagai akibat dosa Manasye. Manasye menyimpang dari jejak ayahnya yang setia kepada Allah Israel. Kejahatan Manasye dimulai dengan membangkitkan kembali penyembahan kepada Asyera dan Baal. Deretan kejahatannya memperlihatkan hidup yang berseberangan dengan firman Allah. Manasye tidak belajar dari sejarah leluhurnya. Sebaliknya, ia mengikuti jejak Raja Ahaz menyembah berhala, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, sebagai persembahan kepada dewa-dewa asing. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Bahkan ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Ia menghasut dan menjerumuskan rakyat Yehuda dan Yerusalem mengikuti jejaknya, padahal mereka tahu apa akibat yang bakal mereka terima. Berkali-kali Allah mengingatkan, menegur, dan menghukum umatnya, namun mereka tidak jera. Pada akhirnya Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Asyur yang menangkap Manasye dan membawanya ke Babel. Dari sinilah awal terjadi titik balik pertobatan Manasye, seorang raja yang sangat jahat. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Tuhan membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dari kisah Manasye kita bisa belajar. Pertama, sejahat apapun seseorang, ketika dia mau berbalik dan bertobat, Tuhan tetap mau mengampuni dan menerimanya. Kedua, Tuhan kadang menggunakan kesukaran untuk membuat seseorang berbalik kepadanya. Dan ketiga, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada semua orang berdosa untuk bertobat dan percaya kepadanya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.